Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rama, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Bahasa Jerman yang beranggotakan Arsyad Hoshi Rahmat, Kristina Nataela Dewi, saya sendiri Najmi Najmiyah, Salma Khairunisa, dan Vanessa Ivani Putri ingin memaparkan isi dari artikel ilmiah yang kami buat, yang berjudul Krisis Pemahaman Moral dan Etika Berbahasa Penggunaan Media Sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan. Internet telah mengubah cara manusia terhubung dengan dan berkomunikasi satu dengan lainnya. Kehadiran internet telah mendorong para pengembang untuk melahirkan inovasi baru. Salah satunya adalah aplikasi. Beragam aplikasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi manusia. Bahkan media sosial menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat di era digitalisasi saat ini. Media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan nilai dan moral berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan kebahasaan. Namun, seringkali kita temukan hal yang berseberangan dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat yang sangat rendah mengenai etika dan nilai kebahasaan. Tentunya ini juga mempengaruhi cara berbahasa masyarakat dalam komunikasi melalui media sosial. Pemahaman yang baik tentang etika dan nilai kebahasaan dapat mendorong penggunaan media sosial untuk menggunakan kata sesuai konteks, sehingga hal ini bisa menciptakan lingkungan berkomunikasi yang beretika dan bermoral. Namun sebaliknya, apabila pemahaman masyarakat tentang etika dan nilai kebahasaan itu tergolong rendah, maka hal ini akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena penggunaan kata yang tidak jelas atau tidak beretika sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang nantinya akan berujung pada ujaran kebencian, pembulian, pelecehan atau hal seperti itu yang lainnya. Sekian pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Christina. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pada jurnal ini, kami melakukan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang suatu objek atau variabel, gejala, ataupun keadaan tertentu. Penelitian ini sangat cocok untuk penelitian yang dilakukan oleh kami, yaitu mengenai fenomena krisisnya pemahaman etika dalam penggunaan bahasa terhadap media sosial. Lalu kami juga melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik yaitu menyebarkan survei. Survei ini berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Survei ini kami lakukan dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023 dan telah terkumpul sebanyak 105 responden. Rata-rata dari responden tersebut berusia 17 sampai 45 tahun. Kuesioner ini diisi oleh lapisan masyarakat dimulai dari muda hingga tua. Namun mayoritasnya adalah mahasiswa dan perempuan. Sayangnya dari survei yang kami lakukan, terdapat 9 data bias yang tidak bisa dimasukkan ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini akan disampaikan oleh Salma Khaila.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembahasan krisis pemahaman etika dalam penggunaan bahasa terhadap media sosial merupakan suatu fenomena yang populer di era digitalisasi. Pertumbuhan penggunaan media sosial secara pasif telah membawa berbagai tantangan terkait etika dalam berkomunikasi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai fenomena kritis pemahaman etika dalam penggunaan bahasa terhadap media sosial dengan menghadirkan beberapa pertanyaan kepada responden terkait pemahaman etika dalam penggunaan bahasa di media sosial. Nah, di slide selanjutnya, di sini itu adalah hasil dari survei yang telah kita lakukan. Yang pertama ini mengenai penggunaan bahasa kasar. Pertanyaan yang pertama ini, seberapa sering Anda mengamati atau mengalami penggunaan bahasa kasar atau tidak etis saat berinteraksi di media sosial? Nah, di sini sudah ada presentase hasilnya, dan di sini juga berkaitan dengan pemahaman terhadap penggunaan bahasa kasar dalam media sosial. Hal ini mampu mempengaruhi perkembangan mental dan psikis seseorang. Penggunaan bahasa kasar dan tidak etis mampu mempengaruhi keadaan psikis seseorang. Penggunaan bahasa kasar atau tidak etis yang diberikan kepada seseorang memberikan nilai negatif yang mampu merusak mental seseorang. Penggunaan di media sosial, hal ini dikarenakan mudahnya masyarakat terpengaruh dengan lingkungan sekitar sehingga menjadi terbawa dengan apa yang ada di dalam lingkungan tersebut. Solusinya ini, pengguna media sosial yang berkata kasar dinilai sangat tidak etis dalam menggunakan media sosial yang bersifat publik. Masyarakat berpendapat bahwa pengguna yang menggunakan bahasa kasar tersebut harus diberikan himbauan agar tidak mengganggu pengguna lain. Nah, di slide selanjutnya ini ada hasil hasil dari survei juga mengenai penggunaan etika dan moral dalam media sosial. Nah, untuk pertanyaannya ini yang pertama adalah apakah minimnya moral berbahasa di media sosial dapat membentuk pola pikir buruk pada masyarakat? Dan yang kedua, apakah Anda mengetahui UU ITE yang mengatur etika dalam bermedia sosial? Pertanyaan ini berkaitan mengenai etika dan moral dalam bermedia sosial, di mana pertanyaan tersebut meliputi beberapa pertanyaan, namun dalam hal ini kita ini merangkainya menjadi dua pertanyaan. Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun sesuai dengan etika dan nilai kebahasaan yang berlaku. Banyak masyarakat masih merasa bahwa postingan yang diunggah dan penggunaan dalam bermedia sosial mempengaruhi nilai moral dan etika seseorang. Tapi masyarakat sudah banyak yang mengerti mengenai pemahaman dalam beretika di media sosial sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini penting dipahami oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan moral dan etika yang baik, karena media sosial saat ini menjadi alat komunikasi masyarakat. Jika media sosial digunakan sebagai wadah yang buruk, maka hal ini akan berdampak pada moral dan etika seseorang. Nah, untuk pengetahuan mengenai UU ITE di masyarakat sudah terlihat baik, namun pemahaman mengenai UU ITE tersebut masih terbilang cukup rendah. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hal ini agar masyarakat bisa menyikapi hal-hal yang terjadi di media sosial secara bijak. Edukasi ini juga bertujuan agar masyarakat mampu menyaring berita-berita hoax dan bersikap hati-hati dengan melakukan verifikasi terhadap sumber yang dapat dipercaya. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bagaimana cara masyarakat di era digital saat ini dalam penggunaan media sosial. Mayoritas dari masyarakat sudah menggunakan media sosial sebagaimana mestinya. Namun, dari banyaknya responden tersebut juga masih menggunakan media sosial dengan bijak. Hal ini merupakan sesuatu yang buruk karena media sosial seharusnya dijadikan sebagai tempat komunikasi maupun informasi bagi masyarakat, bukan sebagai tempat untuk menjelek-jelekan dan menyebarkan suatu hal yang tidak penting yang menjadi keuntungan sendiri saja. Mungkin segitu untuk bagian pembahasan. Aku mau ngejelasin bagian pembahasan. Jadi di sini tuh bisa kalian lihat itu ada tiga grafis. Dan di grafis pertama itu seberapa sering Anda mengamati atau mengalami penggunaan bahasa kasar dalam media sosial. Dan dari grafis tersebut terdapat hampir 50% orang-orang itu sering mengalami atau melihat ataupun berinteraksi dengan pengguna-pengguna media yang berkata kasar. Dan untuk sosial media sendiri yang paling sering digunakan itu pasti WhatsApp dan juga Instagram. Lalu untuk grafis yang ketiga itu menurut Anda apakah masyarakat sudah bijak dalam menggunakan media sosial? Ya, dari responden-responden yang telah menjawab, hampir 70% dari mereka menjawab iya dan belum. Lalu kamu ngejelasin penggunaan-penggunaan
kata-kata kasar di platform media sosial bisa mempengaruhi mental dan tindakan pengguna. Tak jarang ada individu yang sengaja menciptakan konflik dan memprovokasi banyak orang. Nah, menyebabkan rendahnya norma etika dalam interaksi sosial. Beberapa orang bahkan menganggap intimidasi daring sebagai suatu hal yang umum, menciptakan lingkungan di media sosial dipenuhi kejahatan dan penurunan moral masyarakat. Perilaku etis di media sosial melibatkan penggunaannya dengan bijak dan menghindari membagikan konten yang mengandung unsur-unsur sara ataupun yang sifatnya radikal. Nah, dari hasil survei yang sudah kita lakukan, penggunaan kata-kata kasar di platform sosial bisa mempengaruhi mental dan tindakan pengguna. Tak jarang ada individu yang sengaja menciptakan konflik dan memprovokasi banyak orang, menyebabkan rendahnya norma etika dalam interaksi sosial. Beberapa orang bahkan menganggap intimidasi daring sebagai sesuatu yang umum, menciptakan lingkungan di media sosial yang dipenuhi kejahatan dan penurunan moral masyarakat. Perilaku etis di media sosial melibatkan penggunaannya dengan bijak dan menghindari membagikan konten yang mengundang unsur sara. Segitu saja untuk hasil survei. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari artikel ilmiah yang kelompok kami buat terkait hasil analisis mengenai pemahaman etika dan nilai kebahasaan dalam media sosial di masyarakat masih sangat rendah. Implementasi pemahaman etika dan nilai kebahasaan masyarakat dalam penggunaan media sosial masih dirasa sangat kurang efektif dan efisien dalam mewujudkan lingkungan positif di media sosial. Penggunaan bahasa kasar atau tidak etis seringkali ditemukan di berbagai aplikasi media sosial, sehingga sangat diperlukan upaya dalam mengatasi hal tersebut, baik diberlakukannya sanksi berupa pemblokiran akun, denda, maupun hukuman pidana bagi para pelaku yang menggunakan bahasa kasar atau tidak etis dalam penggunaan media sosial. Fenomena krisis pemahaman etika dalam penggunaan bahasa terhadap media sosial juga menyatakan bahwa media sosial berperan penting dalam pembentukan nilai dan moral berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan kebahasaan. Penelitian krisis pemahaman etika dalam penggunaan bahasa terhadap media sosial menghasilkan pemahaman tentang etika dan nilai kebahasaan dalam masyarakat masih sangat rendah. Maka dari itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memahami dan meningkatkan pemahaman etika serta nilai kebahasaan dalam penggunaan media sosial. Upaya ini diwujudkan dalam rangka menciptakan perubahan positif dalam pemahaman dan penerapan etika dalam penggunaan bahasa di media sosial, membentuk lingkungan online yang lebih etis dan beradab. Sekian kesimpulan dari saya. Silahkan dilanjut oleh moderator. Ya, sekian pemaparan dari artikel ilmiah dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.